Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nazzala al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fil ayatil ukhra Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Terjemahannya, sungguh ada pada diri Rasulullah ketauladanan yang baik bagimu jika engkau berharap rindu bertemu dengan Allah dan yakin akan adanya hari akhirat, dan jika engkau selalu mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Muhammad adalah Rasul Allah. Orang-orang yang bersamanya adalah tegas keras terhadap kekafiran dan berkasih sayang sesama mereka. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Bapak saudara-saudara sidang jemaah Jumat Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tanpa ada usaha, tanpa kerja keras, kita telah ditunjuk, dijadikan oleh Allah menjadi orang Islam, orang beriman, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada usaha kita, pas lahir ke permukaan bumi ini, kita langsung menjadi orang Islam. Tidak terbayang oleh kita kalau seandainya kita lahir dari rahim ibu yang tidak Islam, apakah kita akan menjadi mu'alaf? Apakah kita akan menjadi orang Islam? Wallahu alam. Tapi yang jelas kita lihat sekarang ini, banyak yang lahir dari rahim yang tidak Islam, dan mereka juga tidak mendapatkan Islam kecuali hanya berapa hitungan saja. Artinya kita sudah ditunjuk, kita sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat hidayah, lahir ke permukaan bumi langsung menjadi orang Islam. Betapa sulitnya menjadi orang Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berkehendak bisa mudah. Umar bin Khattab yang dulunya memusuhi Rasul, tapi Allah berkehendak mendapatkan hidayah, maka mudah dapatkan hidayah. Khalid bin Walid dulu adalah musuh Rasulullah, pernah memimpin perang, yaitu di perang Uhud, di bagian orang-orang kafir. Ternyata Allah berkehendak dia dapat hidayah. Tapi Abu Talib yang membela Rasulullah, yang menjaga Rasulullah, yang menolong Rasul dan bersama Rasulullah, ternyata menjelang hayatnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mati dalam kekufuran dan kekafiran. Artinya tidak mudah untuk mendapatkan hidayah Allah, kecuali Allah telah menunjuk kita untuk mendapatkan hidayahnya. Ketika Nabi Muhammad berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hidayah kepada pamannya sendiri, dengan bisikannya sendiri, dengan metode sendiri, ternyata sampai mati tidak mendapatkan hidayah.
Sehingga Rasulullah berada dalam keadaan sedih, Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu ya'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai sekalipun. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah, dan Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Abu Talib paman beliau tidak pantas mendapatkan hidayah, sehingga Allah tidak berikan hidayah. Kita tidak ada apa-apanya, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang Islam. Tinggal lagi menjaga keislaman kita, kekokohan kita dalam beragama Islam. Maka melalui mimbar ini ingin saya sampaikan yang pernah disampaikan dalam Taurat, yang pernah disampaikan dalam Injil. Pertama, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Allah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya, dan tidak ada lagi keraguan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang patut kita ragukan kita, apakah kita hari ini atau besok di akhirat diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya apa tidak. Maka itu dibukakan rahasianya. Pengikut Nabi Muhammad itu pertama punya karakter, adalah tegas terhadap kekufuran, kekafiran. Kalau sudah berhubungan dengan akidah, dengan ibadah, dia berjelas-jelas lakum dinukum waliyadin. Tidak bercipika-cipiki dengan orang-orang kafir, karena jelas mereka itu tidak akan senang kepada orang-orang Islam. Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha, kata Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kecuali engkau mengikuti agama mereka. Jadi tegas-tegas, kalau dalam bidangan muamalah, dalam bidangan interaksi sosial, silakan bertoleransi dengan orang-orang yang tidak Islam. Tapi kalau sudah berhubungan dengan akidah, dengan ibadah mardha terutama sekali, maka jelas batasnya lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, kalau terhadap orang-orang kafir begitu tegas, asyadda, syadid. Tetapi sesama mereka ruhama'u bainahum. Sesama orang yang beriman adalah berkasih sayang. Dalam kepala bapak-bapak semua, dalam dada bapak-bapak itu sama apa yang ada dalam dada saya. Di dalam hati kita ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita ada Al-Quran, dalam hati kita ada Islam, dalam hati kita ada Allah, dan itulah yang menyatukan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Di situ tidak pakai akhwat, tidak pakai ikhwan, tapi ukhwah. Ukhwah itu adalah bagaikan hubungan keluarga. Maka di situ dipakai kata-kata innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, karena di dalam kepala kita, dalam dada kita sama. Maka hubungan kita adalah seperti saudara yang diikat oleh Allah, diikat oleh Rasulullah, diikat oleh Al-Quran, diikat oleh Islam, dan kepatuhan kita. Inilah apa yang terasa di negeri lain. Saudara-saudara kita yang Islam disakiti, ada rasa dan berdenyut di jantung kita, ketidakrelaan kalau saudara-saudara kita dizalimi oleh siapa saja. Itulah jiwa-jiwa orang Islam, karena dia muncul rasa kasih sayang di antara mereka. Melalui mimbar ini kita sampaikan, mulailah membesarkan sesama umat Islam. Sekarang sulit ekonomi, bapak-bapak, saudara-saudara. Hampir semua jemaah kita mengeluh. Jangankan yang kalangan bawah, level-level ekonomi rendah, yang sudah tinggi pun ekonominya mengeluh. Padahal kita banyak, dan kita pahamlah, yang kaya-kaya di Indonesia ini tidak sama wajahnya dengan bapak-bapak semua. Hidungnya tidak mirip, kulitnya tidak mirip, dan dia minoritas. Kok bisa? Karena kita umat Islam tidak saling membesarkan. Kenapa di waktu di Madinah
Sahabat-sahabat Nabi tidak menyatu dengan pasarnya Yahudi, tapi mereka membuat pasar sendiri karena mereka membesarkan umat Islam sendiri. Maka dari itu 14 abad yang lampau, malahan ketika di Taurat, ketika dalam Injil sudah disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamma'u bainahum. Mereka itu berkasih sayang sesama mereka. Ini bukan rasis, tapi ingin menyampaikan, ayo umat Islam saling membesarkan, saling mengkayakan, saling membantu. Kalau ada umat Islam yang kaya, pasti dia berzakat kepada orang Islam. Kalau ada orang Islam yang kaya, pasti dia akan berwakaf untuk orang Islam. Kalau ada orang Islam yang kaya, pasti dia akan berjihad untuk agamanya. Tak mungkin dia berjihad untuk agama yang lain. Jangan-jangan kita nanti mengaku saja dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi Rasul tidak mengakui kita. Karena masih banyak pedang-pedang Islam justru dihadapkan kepada orang Islam itu sendiri. Sementara waktu dengan orang-orang kafir, mereka berkasih sayang. Sesama orang Islam saling menjelekkan, saling membuli, padahal dia mengaku kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu bapak-bapak, saudara-saudara sedang jemaah Jumat yang dimuliakan, melalui dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita bangkitkan kembali bahwa kita adalah satu umat. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu, kiblat kita juga satu, dan tentu kita juga berharap dikumpulkan di tempat yang satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Berarti kita mengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita buktikan bahwa pengikut kita adalah pengikut Nabi Muhammad dengan dua hal saja. Pertama, tegas terhadap kekafiran dan berkasih sayang sesama umat Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana